dengan Engkau. Terima kasih Bapak, dalam nama kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Pak Andreas, kami persilahkan langsung ke Pak Andreas. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya saya mau memastikan apakah suara saya bisa ditangkap dengan jelas. Amin. Bisa ya? Oke, terus apakah ini menggunakan Zoom yang premium atau yang biasa aja? Ini yang biasa, tapi kan memang waktunya cuma 30 menit ya kita ya. Iya. Jadi kalau memang yang biasa berarti saya mungkin khotbah paling lama 20 menit ya. Itu maksud saya. Jangan sampai saya kebablasan nanti tiba-tiba gitu. Oh, pengangkatan ya Pak Andreas, bukan sama sekali. Zoom-nya habis. Ya, baik. Saya mengucap syukur buat kesempatan yang diberikan lewat Om Cornelius. Di catatan kalender saya 28 Agustus belum saya hapus, tetap sama. Jadi beberapa minggu yang lalu Om Cornelius hubungin saya, ini masih tetap bersediakah? Ya, saya bersedia. Dan secara online hari ini kita bisa jalankan. Tapi saya percaya bahwa meskipun kita melakukan aktivitas secara online, kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi. Saya percaya bahwa Tuhan bisa bekerja lewat persekutuan kita. Saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan dengan judul siapa yang kita andalkan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ada banyak orang yang kaget sekali dengan kondisi yang terjadi. Beberapa tahun yang lalu mungkin para pakar ekonom, ahli-ahli bisnis, mereka sudah membuat sebuah perencanaan. Dan mereka mungkin mengatakan begini sebagian dari mereka, oh tahun 2020 kita akan ekspansi besar-besaran. Kita akan membuat berbagai strategi, berbagai cara, berbagai sistem yang saya yakin ini akan berhasil. Pada awalnya semuanya baik-baik saja. Bulan Januari, Februari baik-baik aja. Maret awal masih oke, sampai akhirnya ada kedengaran dan bulan April pertengahan khususnya buat Indonesia. Dan semuanya tiba-tiba boom. Pendapat para ahli tidak bisa dijadikan dasar. Pendapat orang-orang pinter tiba-tiba meleset. Strategi-strategi yang dibuat dengan sangat baik tiba-tiba harus berubah karena pandemi corona. Kita mungkin banyak sekali mengandalkan orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi hari-hari ini Tuhan ingin bicara sama kita bahwa hanya Tuhan yang bisa diandalkan. Amin, Bapak Ibu. Ya, kalau tidak keberatan boleh, kalau tidak ada hal yang darurat sekali boleh saya sambil lihat wajahnya ya kalau tidak keberatan. Ya, saya akan bacakan firman Tuhan di Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Bunyinya begini, saya bacakan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Di ayat 5 ini mengatakan bahwa orang yang mengandalkan manusia disebut dengan istilah terkutuk. Kenapa? Karena manusia tidak bisa dijadikan sandaran yang paling kuat. Manusia memang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, betul-betul manusia ada banyak sekali keterbatasan. Sehingga pada waktu kita mengandalkan orang-orang yang ada di sekitar kita, kita mengandalkan orang yang kita anggap bisa berhasil, pada akhirnya mengecewakan. Saya baca apa yang dimaksud dengan mengandalkan itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengandalkan artinya menaruh kepercayaan kepada atau menjamin akan kesanggupan, kekuatan, dan kemampuan. Anak saya berusia 1 tahun, namanya Gloria. Dia sedang belajar berjalan meskipun belum terlalu lancar. Dan kadang-kadang pada waktu dia nempel sama mama sama papahnya suka dia gitu. Gitu. Dia nggak pernah berpikir oh pasti papa mamanya siap. Tapi pada kenyataannya seringkali sesiap-siapnya kami. Misalkan kami lagi sedang membaca sesuatu dan dia tiba-tiba bersandar seperti itu dan kami kelewatan 1-2 detik dia jatuh dan gitu.
Kami bertanggung jawab sebagai orang tua. Kami berusaha menjaga, mungkin juga terkena imbas. Dan sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar mengandalkan Tuhan. Kita berdoa buat pimpinan-pimpinan kita. Kita percaya kepada pimpinan-pimpinan kita. Atau kita ada sebagai pimpinan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Ada banyak sekali yang sudah dibuktikan bahwa rancangan manusia sungguh-sungguh tidak bisa diandalkan. Kalau kita mengatakan bahwa kita mengandalkan Tuhan, berarti artinya kita percaya kepada Tuhan. Kita trust kepada Tuhan. Artinya kita juga sedang berbicara bahwa Tuhanlah yang memenuhi, yang menjaga, yang mencukupi, yang juga mengajar kita. Nah, apa juga yang arti dari kita mengandalkan Tuhan? Berarti kita juga percaya kepada didikannya. Firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa Tuhan memukul, Tuhan memberikan pelatihan khusus kepada orang yang dikasihinya. Nggak cuma dielus-elus. Ada suaranya. Artinya Tuhan memberikan sebuah pengajaran yang sesuai kepada kita. Saya ingat sebuah kisah sederhana pada waktu seekor anak burung Raja Wali sedang melatih anaknya. Melatih anaknya untuk terbang. Pada waktu melatih anaknya untuk terbang, anaknya dibawa di atas induknya sambil terbang. Yang pertama diperkenalkan, ini loh dunia yang sesungguhnya yang akan kau hidupin nanti, alam lepas. Sampai pada saat ngajak lepaskan anaknya. Gitu. Dan tentu saja anaknya kaget sekali, belum pernah terbang. Dan pada waktu anaknya jatuh, dijatuhin lagi, diangkat lagi. Dijatuhin, diangkat lagi. Dan setelah kesekian belas kali, kesekian puluh kali, anaknya sudah mulai bisa begini-begini. Yang awalnya langsung jadi pelan-pelan, jatuh lagi, pelan-pelan, jatuh lagi. Dan akhirnya bisa terbang. Mengandalkan Tuhan, itu bukan berarti bahwa semuanya kesukaan saya, semuanya kesenangan saya, tidak pernah sakit, tidak pernah punya masalah, tidak pernah punya tantangan. Bukan itu cara Tuhan mendidik. Tuhan kadang-kadang mendidik, melatih kita dengan sesuatu yang di luar jangkauan. Pada waktu kita ingin level kita naik yang lebih tinggi, Tuhan memberikan kepercayaan juga yang lebih tinggi. Kadang-kadang harus sakit. Saya ingat sebuah ayat di dalam Mazmur 124 atau 127, seperti anak panah di tangan pahlawan. Anak panah itu sebelum diluncurkan, kalau kita belajar tentang panah itu harus cari kayu yang pas, bukan jenis kayu yang sembarangan. Itu harus dilurusin dulu, itu harus dihaluskan dulu, dan seandainya kayu ini bisa teriak, aduh sakit. Jadi tidak langsung mudah langsung melesat. Karena beberapa kayu tertentu dengan angin itu bisa miring. Jadi betul-betul harus dipilih, harus dihaluskan, harus diluruskan, dan itu melampaui sebuah proses. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa buktinya kalau kita mengandalkan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan bahwa sungguh-sungguh kita mengandalkan Tuhan? Tentu saja kita harus ikut dengan caranya Tuhan. Kita membangun hubungan setiap hari. Saya tidak mengatakan bahwa kita berdoa 24 jam. Di tempat pekerjaan kita masing-masing, kalau saya lihat di beberapa kawan, Bapak Ibu di mejanya masing-masing, mungkin di sebelahnya ada tumpukan berkas-berkas, di kiri kanannya ada komputer atau laptop, ada angka-angka yang harus diteliti, ada beberapa produk yang harus dicek. Itu adalah ladang pelayanan. Itu adalah tempat untuk kita berserah kepada Tuhan. Kadang-kadang waktu kita bekerja, kita bisa lalai. Betul ya Bapak Ibu ya? Saya mau ngobrol sama Ibu yang tulisannya Redmi. Ibu Redmi. Boleh di-unmute Ibu atau Ci? Maaf tidak ada namanya. Siska. Ya. Dengan Ibu siapa maaf? Siska.
Oke. Bagian apa, Ibu? Bagian akunting, Pak. Akunting. Apakah Iya. semuanya bisa berjalan dengan lancar atau kadang-kadang ada kesulitan juga dengan angka-angka itu yang dihitung dan yang disusun? Iya, pasti kadang-kadang ada aja kesulitan. Kan? Oke, Bu Siska, kadang-kadang ada aja. Dan itu kadang-kadang bisa gini kan, Bu Siska. Gitu kan? Iya. Betul nggak, Bu Siska? Saya Iya. perasaan udah ngecek 2-3 kali, ini salahnya di mana? Kok nggak sinkron gitu? Kok angkanya beda? Saya sudah mengikuti prosedur yang ada, saya sudah mulai dari awal, saya sudah makan makanan yang bergizi, saya sudah ikut pelatihan dan saya sudah berpengalaman, pendidikan saya juga cocok, tapi Bu Siska kadang-kadang, Tuhan kenapa bisa seperti itu? Iya. Hidup itu tidak seperti lagunya Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Kalau kita mau terbang, tinggal dibukain aja kantong ajaib. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang terkadang memang dalam kondisi yang tidak mudah. Tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap jujur di hadapan Tuhan. Dia tetap berintegritas di hadapan Tuhan. Dia tetap berdoa, dia mengandalkan kebenaran firman Tuhan. Dan pembelaan Tuhan, itu pasti ajaib. Bapak Ibu Saudara, saya tentu saja tidak akan panjang nih, saya takutnya nanti waktunya habis dan sebagainya. Tapi saya ingin mengatakan begini. Jadi apa Pak definisi untuk kita bisa berhasil dalam menjalani kehidupan ini? Setidaknya ada beberapa C yang ingin saya sampaikan. Dan C yang pertama adalah Christ, itu Kristus. Hidup di dalam Tuhan. Yang kedua, saya mau mengajak kita mengembangkan kompetensi kita, kemampuan kita khususnya di Suripola. Kita terus menjadi seorang yang pembelajar. Kita tidak boleh mengatakan saya sudah bertahun-tahun berpengalaman. Kalau kita kadang-kadang ada evaluasi dari pimpinan, kita mengatakan dengan penuh ucapan syukur, terima kasih ya Pak. Bahkan kadang-kadang mungkin kita dapat teguran juga. Tapi kalau kita ingin mengembangkan kompetensi, kita harus mau belajar. Yang ketiga adalah kita memiliki karakter yang baik. Karakter yang baik itu yang membuat kita bisa dipercaya oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan mereka bisa melihat, oh Bapak ini beda ya, oh ini Ibu Siska beda banget, Ibu Fani ini beda banget, Pak Rian ini keren banget, Pak Susinto Effendi luar biasa, Pak Jeffrey, Cornelius, Ibu Rina, dan semua yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu memiliki karakter yang baik, karakter Kristus. Dan compassion, untuk care. Bukankah seringkali kita kecewa dengan orang-orang yang kita andalkan? Dan saya juga mau ajak kita jujur, bukankah seringkali kita mengecewakan orang-orang yang ada di sekitar kita? Kita mengatakan saya sanggup menyelesaikan, saya bisa. Tapi kenyataannya, itulah sebabnya kita harus mengandalkan Tuhan. Kita percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Oh, ini handphone yang di dalamnya ada Alkitabnya. Setiap hari dituntun. Supaya apa? Pemikiran kita selaras dengan apa yang menjadi pemikiran Tuhan. Supaya solusi yang kita gunakan itu pas. Pada waktu kita kesulitan, kita nggak langsung emosional. Pada waktu kita punya masalah, kita nggak langsung ngomong sesuatu yang kasar, yang tidak memberkati. Pada waktu ada yang kita bingung, kita bisa diam sejenak. Kita bisa berdoa, Tuhan tolong. Saya sangat percaya bahwa rancangan Tuhan, hikmat Tuhan, suara Tuhan itu masih terdengar sampai saat ini. Khususnya buat mereka yang tahu tentang suara Tuhan, yaitu membaca kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jadi siapa yang kita andalkan? Hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Hanya Tuhan yang bisa kita percaya. Dan saya berharap bahwa persekutuan-persekutuan seperti ini meskipun tidak terlalu lama, tapi saya percaya suara Tuhan bisa bekerja atas kita semua. Dan saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara di bidang apapun, di Suritek atau di Suripola, bekerja.
sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bekerja untuk Tuhan. Bekerja bukan buat menyenangkan bos atau atasan kita, tetapi buat menyenangkan hati Tuhan. Saya berdoa Tuhan akan terus membawa Suripola menjadi sebuah perusahaan yang tetap eksis, yang memberkati, yang menghasilkan produk-produk yang berkualitas, yang melayani setiap pelanggan dengan baik. Saya akan tutup dengan pengajaran Yesus Kristus, berbicara tentang melayani. Saya teringat pada waktu Yesus harus membasuh kaki murid-muridnya. Dan seseorang yang sedang membasuh, pada waktu itu Yesus membasuh, Yesus harus menempatkan dirinya lebih bawah dari murid-muridnya. Dan pada waktu Yesus sedang membasuh kaki Rasul Petrus pada waktu itu, kenapa kau lakukan ini guru? Aku tidak layak. Oh tidak. Aku melakukan ini supaya engkau mengikuti teladanku. Saya mau ajak kita semua membawa perusahaan menjadi perusahaan yang berkualitas tinggi dengan orang-orang yang melayani. Perusahaan-perusahaan yang eksis adalah perusahaan-perusahaan yang memberikan kepuasan pelanggan, yang melayani kebutuhan pelanggan. Jadi pada waktu kita melakukan segala sesuatu untuk kita memberikan pelayanan, karena kita bersandar kepada Tuhan, saya percaya kita bisa berhasil. Seperti kehendak Tuhan. Gak apa-apa ada kesulitan. Gak apa-apa ada kebingungan. Gak apa-apa sekali-kali kita menangis. Tetapi kita tetap mengandalkan. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Saya tidak akan panjangkan kebenaran firman Tuhan. Selamat melayani, selamat mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Kami bisa bersekutu meskipun secara online. Tapi kami masih bisa mendengar kebenaran firman Tuhan atas setiap kami. Biarlah Tuhan terus berbicara. Hamba berdoa untuk Suripola, Suritek. Buat perusahaan ini, buat setiap pimpinan-pimpinan yang ada, setiap karyawan, khususnya anak-anak Tuhan. Bahwa setiap kami, untuk kami menyadari bahwa kami bisa menjalani kehidupan semata-mata karena kebaikan Tuhan. Ada begitu banyak perusahaan yang goncang di luar sana. Ada begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan di luar sana. Kami bersyukur pemeliharaan Tuhan atas perusahaan ini tetap ada. Ampuni kami seringkali kami mengandalkan kekuatan kami, pengalaman kami, pendidikan kami, koneksikan Tuhan. Tapi hari ini kami mau belajar koneksi terbaik kami adalah dari Tuhan. Hamba berdoa biarlah hikmat Tuhan atas setiap kami. Mendapatkan solusi dari setiap permasalahan. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur, haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saya serahkan kembali sama petugas. Tuhan memberkati. Terima kasih buat semua yang udah datang, khususnya terima kasih buat Pak Andreas Agus yang udah ngebagiin firman. Kalau kita tetap boleh bersandar terus sama Tuhan ya. Sekian persekutuan online kita hari ini. Nanti kita bakal ketemu 2 minggu ke depan di persekutuan berikutnya. Selamat bekerja kembali. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama, terima kasih buat kepercayaan yang diberikan. Selamat bekerja kembali. Saya boleh langsung izin pamit ya? Iya, boleh Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke, baik. Ya, terima kasih Tuhan berkati. Udah.